Nggak boleh kita ribut ngomongin suku dalam masjid. Makanya kudu akur semua. Betawi kudu akur dengan orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau ngontrak? Makanya orang Betawi jangan cegukan, bener. Jangan mentang-mentang wilayahnya, wah, minggir semuanya. Salah. Nggak boleh ribut. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak. Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Ribet kita kalau bukan sama si Lai. Oke Lai, berapa lubang Lai? Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, ila akhiril ayah. Au kama qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amil Tusin selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Qasim selaku Ketua Pelaksana Peringatan Maulid, Ustadz Haji Muhammad Setiawan, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Setiawan AR SH SPDI, Ustadz Haji Ahmad Sayuti SPDI, Ustadz Haji Ahmad Maulana Eskom dalam kurung Sekjen FS3G, Haji Atoillah, Haji Mantri Endin, Ustadz Ta'am, Ustadz Yahya, Bapak RT Haji Rudi, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya mohon maaf karena memang segini doang catatannya, nggak ada lagi. Dan mohon maaf kalau nggak kesebut, jangan marah, ntar juga kita disebutin kalau udah kagak. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis Zikra Maulidir Rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak ilmu yang telah kita dapat dari guru kita, yaitu Habiban Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau tadi sudah banyak menyampaikan buat kita. Saya makmuman saja sama beliau karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, ditambah habis hujan, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Setuju? Nambahin dikit sama beliau bahwa hari ini kita maulid, temanya jelas. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443H garis doyong 2021 M. Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW bersama para guru. 2. Baca diri dah. Bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, cuma nanemin iman, nanemin akidah.
Berakhlak kepada Allah artinya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena keimanan kita sering diuji. Bahwa orang yang beriman pasti ujiannya begitu besar. Begitu juga yang namanya Rasulullah sebagai panutan buat kita. Beliau diuji, digojlok, diteror, dibully, bahkan dinyinyirin. Begitu keras perjuangan Rasulullah dan begitu berat. Maka Rasulullah SAW di Makkah, ketika itu sudah nggak kondusif suasana Makkah, sahabat bertanya, ya Rasul, Makkah udah nggak aman, teror terlalu banyak buat kita umat Islam. Bagaimana kalau kita berangkat hijrah ke Madinah? Rasulullah bilang, sabar dulu. Kenapa? Karena belum ada perintah hijrah. Maka setelah datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para kaum muslimin. Apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka dari itu kalian berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Rasulullah, kapan berangkatnya? Sahabat nanya. Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng kita berangkat. Kalau bareng terus kata Rasulullah, kita nggak bakal aman. Kenapa? Karena yang dicari-cari saya, target utama yang mau dibunuh saya. Kalian kena imbasnya. Berangkat lebih dulu. Mekah udah nggak aman. Biarkan saya di Mekah belakangan. Kenapa? Inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Kepentingan umat yang didahulukan. Kalian berangkat lebih dulu, biar saya yang menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang luar. Enggak mentang-mentang dapat perintah hijrah langsung berangkat duluan. Enggak. Ini namanya pemimpin yang memberikan apa? Keutamaan, kepentingan umat yang diutamain. Maka di Mekah digojlok Rasulullah, dibully, dihina, dimaki, bahkan diteror. Perjuangan begitu luar biasa. Tapi Rasulullah sudah tertulis bahwa beliau memang idola buat kita, dijadikan contoh. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia. Kita yang disuruh nyontoh juga manusia. Maka manusia disuruh nyontoh manusia. Nggak bisa manusia nyontohnya malaikat. Kenapa nggak bisa? Karena kita manusia, malaikat ya malaikat. Apaan? Oh, susu. Iya. Mana encer amat. Ya Rinda, ini namanya air putih. Biarin nggak apa-apa bang. Enak. Launya tisu. Larutan. Mantul, membantu meredakan panas dalam, sariawan koma, tenggorokan kering, dan membantu menyegarkan badan, bol pecah-pecah juga bisa di sini. Wah, ada teh, ada air bening. Wah, sajiannya banyak ini. Kopi hitam, kopi pahit bang, kopi manis taruh sini semuanya. Ya, saya jadi kayak jurig. Nih, Bu. Inilah Rasulullah yang dijadikan idola. Kenapa? Karena Rasulullah manusia bang. Kita manusia. Makanya manusia nyontoh manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah sama kita sama. Sama bang. Sama. Sama. Rasulullah beludah. Kita juga beludah. Sama ludahnya. Cuman kualitasnya lain. Nabi ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita kan beda. Mana Nabi ludahnya obat? Lah waktu hijrah. Yang lain udah berangkat duluan ke Madinah, Nabi rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Malam-malam rumahnya dikepung Rasulullah, dipagar betis. Enggak ada yang bisa lolos bang, udah tikus aja nggak bisa lolos. Rapat rumah Rasulullah dikelilingin. Di rumah Rasulullah 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, gantiin tempat tidur gua. Tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku. Target utama aku. Yang mau dibunuh aku. Tidur. Gantikan tidurku di situ. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya rela mati. Nyawa taruhannya bang. Sayyidina Ali, anak muda soleh. Jawabannya tepat. Coba anak muda pinter. Enggak begitu.
Malik gue berangkat hijrah nih, mau Abu Bakar ya ke Madinah. Lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh ntar lu. Lu jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh, anak muda pinter. Kan tahu sendiri Abu Bakar keluar, ayo berangkat. Berangkat keluar Rasulullah hijrah dari rumah. Lewat belakang, ditemenin Abu Bakar buang. Dia kejar-kejar sama kafir Quraisy Rasulullah. Dipepet terus sampai kilometer 50. Nah, kesana-sana ini. Ada rest area kali di situ. Mampir bang ke gua, namanya Gua Astur. Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah ke gua, saya duluan yang masuk. Mengapa Abu Bakar? Saya duluan dulu, pokoknya saya mau bersih-bersih, takut ada binatang ntar Rasulullah ngapa-ngapa lagi. Bener bang, Abu Bakar masuk duluan ke gua, bersih-bersih, sapu-sapu, coker-coker, tangannya diantup kala jengking, sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab ini beda sama kala jengking keranggan. Arab apa sih yang kagak gede? Sakit, bengkak, Abu Bakar mukanya pucet, kagak ngomong. Abu Bakar diem aja. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng sama kita. Saya nggak sedih ya Rasul, enggak sedih, saya nggak takut. Tapi ngapa muka pucat begitu? Romana ketakutan? Enggak ya Rasul, enggak takut. Ini aduh tangan ini. Ngapa tangan? Diantup kala jengking. Ngapa kagak komen? Dia komen. Ngomong dong. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin bang. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Gua mungkinan bengkak. Nabi luar biasa bang. Basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Nabi keringetan, kita juga keringetan, sama-sama manusia. Cuman keringetnya lain. Nabi keringetnya bau minyak kasturi, keringet kita rasain dan diri dah. Mana minyak wanginya Rasulullah? Luar biasa keringet. Makanya Siti Aisyah itu bu, ibu-ibu dengar di dalam, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana tuh keringat Rasulullah dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana po, apalagi habis macul, langsung tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain bu, lu bawa perengus. Nih hebatnya Nabi bang, kemuliaan akhlaknya udah dibaca sama anak hadroh. Mana anak hadroh? Wah iya luar biasa, jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh tabu, dia baca Tola'al badru alaina. Hadir Rasulullah. Marhaban ya marhaban ya nural aini. Hadir Rasulullah. Yang megang bas kencang banget anak hadroh tabu. Ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Wah, anak hadroh. Makanya ibu-ibu kalau punya anak cewek didemenin sama anak hadroh, kasih aja aman. Pokoknya anak ibu ada yang nyolek dikit digampar langsung sama dia. Wah tabokan anak hadroh melintir jepret aja. Wah anak habwa itu aku buang habis sama dia. Makanya salaman sama anak hadroh bang, kapalan semua tangannya. Lu rumah lain bukan hadroh nih, bocor rombongan dia Marawis. Dia ini rombongan Marawis, dia bodreksin, rombongan bodreksin. Kalau kecil bodreksin, kalau gede bodrek. Nah yang dia pakai Marawis yang gendang kecil banyak, bring brak bring brak bring brak bring brak bring brak gitu loh. Bring brak bring brak bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak je pergi je duduk, je pergi je duduk. Bring brak je pergi je duduk. Enggak ada yang main bang. Berapa pergi-pergi yang duduk-duduk. Namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Bukan orang. Kemarin saya nelpon panitia, Ustadz udah di mana? Itu acara udah mulain. Oh, belum Pak Ustadz, itu orang udah banyak. Belum, masih bocah mulu. Nah, berarti kan bocah bukan orang. Ini luar biasa, dibaca sejarahnya. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu bang, biar gampang diingat.
timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Abdiya Ulami, ada Syarafal Anam, ada semua. Orang kalau ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya bikin sejarahnya pakai lagu, gampang diapal, gampang diingat. Makanya dari masih kecil kita udah diajarin rawi. Orang Betawi mah kagak bisa rawi, bukan orang Betawi. Benar. Nah iya dari masih kecil belajar Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Diartiin dia tuh. Rasulullah orang yang sangat pemalu. Beliau Rasulullah orang yang sangat tawadhu. Nabi bang orang yang maluan. Mana buktinya pemalu? Pernah Nabi naik ke atas Ka'bah. Ngapain naik ke atas Ka'bah? Dandalin Ka'bah rusak. Angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamis, betis Rasulullah kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis, tibang betis, tibang betis. Ini orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek kagak ada pikirannya, naik motor Mio sore-sore, bolak kencangkut pakai celana wahai. Kirain knalpot racing, agaknya kulit ketiup angin, najong bener dah. Inilah perempuan, po, udah jagain tuh aurat. Pakai jilbab, jilbab bukan yang dipakai di pala, po, di pala empok tuh namanya pudungan. Beda antara jilbab dan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian gombrong, nutupin aurat yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan, tuh namanya jilbab. Kalau sekarang ada cewek kudungannya pak bagus ya pakai kudungan, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama haram. Kenapa masih haram? Apemnya masih kepajang. Bocah lu jangan tawa, kagak ngerti lu. Ini. Maka disuruh pakai jil. Nabi betisnya kelihatan malu bang. Rasulullah luar biasa pemalu. Enggak pernah marahan, orangnya tawadhu, rendah hati, pangkatnya tinggi, kagak sombong. Nabi pangkatnya paling tinggi bang. Sedunia ini Nabi yang paling tinggi pangkatnya, lebih tinggi dari 124.000 Nabi, lebih tinggi pangkatnya dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusap semuanya. Nggak nemu udah semua kejelekan Rasulullah. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita aneh kadang-kadang pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik buat lagu. Ada Bu RT, bukan RT sini, sono di Prancis. Bu, pangkat baru kaya udah sok kita kadang-kadang aneh, baru tibang kaya dikit udah belagu, jalan udah ada duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak ngejek tanah. Kuntilanak kali. Nih Nabi nggak sombong, orangnya nggak marahan bang, dikatain, dibully, enggak pernah balas. Pernah Rasulullah kan waktu mau ke masjid diludahin dari atas bang, diludahin dari atas rumah, niatnya atas, ya Allah ada yang ludahin. Nabi senyum, kagak marah. Besok lewat lagi, diludahin lagi Rasulullah, kagak marah, senyum lagi. Lewat ketiga harinya masih diludahin Nabi, enggak marah sama sekali. Keempat harinya lewat Rasulullah enggak ada yang ludahin bang. Sampai tengok Nabi di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, siapa sih itu Rasul? Lagi tengok aja, saya lagi nyari langganan saya. Nah, biasanya lewat sini udah ada yang ludahin saya ini. Lah si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Lah sakit apaan ya? Covid kali. Buru-buru Nabi pulang bang, ambil makanan yang enak-enak dibawa ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin. Sampai depan rumah yang sakit Nabi beri salam, assalamualaikum. Tahu sendiri orang kafir mah, nggak jawab, lagi keurub dia kedinginan. Di atas balai bang, lagi ngerengket aja. Lagi keselimut ya. Habis vaksin ya, dia kali, ya vaksin yang murah. 3 hari tuh ngerengket. Nabi beri salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan bang. Langsung Nabi itu masuk ke dalam, bangun yang sakit.
ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, benar kau Muhammad, tiap hari kau aku sakitin, tiap hari kau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu teman belum ada yang jenguk. Memang kagak boleh jenguk kena covid. Kamu belum jenguk Rasulullah, sekarang saksikan ya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak begitu mulia luar Nabi bang. Lagi jalan-jalan, lagi weekend diludain, lagi jalan-jalan dikatain, bener. Kan ada ceritanya Nabi lagi jalan berdua-duaan sama Siti Aisyah bini beliau, lagi weekend, ada yang ngasih salam orang kafir, asyammu alaika. Beda orang kafir beri salamnya, asyammu alaika kata dia. Kalau kita kan assalamu alaika, asyammu alaika ya Muhammad. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Mampus tuh Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus bang. Marah kagak. Yang marah bininya Siti Aisyah, dibalikin tuh orang, asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan asal tahu aja. Wah, dikasih satu mulangin P3. Banyakan dia. Rasulullah nggak marah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Enggak marah Nabi, luar biasa bang. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita baca di rawi. Apalagi mau kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin bang, makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Doanya orang miskin langsung menembus aras, makanya Nabi sayang sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi doanya apa? Allahumma ja'al miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Itu doa Nabi bang. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa bang begitu? Enggak dah. Kali ya Allah jadikan saya orang miskin, kagak. Kita memang gak pakai doa begitu, memang udah turunan miskin. Udah kelengket miskin sama kita. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kayak belangsal pisan kita. Nabi mah doanya sayang sama orang miskin, pengen jadiin orang miskin. Bahkan nyuruh Nabi, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh Nabi nyuruh. Kadang-kadang pada terbalik, dan orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya yang undang terburu-buru dah. Jadi orang kaya ada yang mati, orang kaya tahlil gak kelar-kelar. Memimpin tahlil banyak kali 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laki-laki yang lentuk, la ilaha illallah. Orang kaya yang mati. Giliran yang miskin mati tahlilan ke 30 biji kelar udah. Kelar udah ya. Nih makanya jangan macem-macem bang. Kenapa? Karena Rasulullah nyuruh kita supaya kalau diundang sama orang miskin datang. Dulu begitu, Nabi Nuh ngamalin juga, ngamalin amalan yang diajarkan oleh Nabi Nuh juga Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW mengikuti ajaran-ajaran, menyempurna ajaran yang telah lalu. Nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh sama. Kenapa perahunya nggak kelebu? Kapalnya nggak tenggelam? Karena Nabi Nuh tuh punya amalan. Kalau diundang sama orang miskin dia datang, makanya kagak kelebu kapalnya. Maka kita kalau pengen kagak kebanjiran, amalin tuh amalan Nabi Nuh, Nabi kita. Ini bagaimana kagak kebanjiran? Mau kelebu kita, doa air sekarang bang, jangan macam-macam sama air. Wah, ibu-ibu kena air gendut, jangan macam-macam sama air. Air kecil jadi teman, besar jadi lawan. Kalau kata Allah air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Laut sekarang udah pernah ngamuk bang, naik ngatas rob banjir yang enggak sengaja, udah enggak sari-sarinya sampai 4 meter 3 meter masuk ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Air, angin muter yang kencang kata Allah, muter bang. Wah angin kan makhluk, apa kata Allah? Muter tuh angin, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Nggak ada beliungnya, ini yang bahaya. Gunung, batuk lu, batuk gunung. Lah, Semeru udah muntah. Krakatau ini udah mulai nih, lagi meriang.
Lah Merapi udah mulai muntah lagi bang. Ya Juluk Uluwatinya udah mau muntah aja. Semuanya itu kenapa? Lantaran kita sendiri. Nabi akhlaknya luar biasa, kemuliaan. Kita ikutin ajaran anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Apalagi kemuliaannya. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Janda tua. Jalan nenek-nenek, Rasulullah tuh di belakang, ngiringin di belakang kok. Kenapa di belakang niatnya bang ngiringinnya? Berarti Nabi khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi udah siap ditolongin, begitu tujuannya. Anak muda sekarang lain, lu jarang bareng sama aki-aki jalan, abis aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet pada aki-aki. Akhirnya aki-aki di belakang nyemplung di kalenan dia kagak tahu. Nih Masya Allah, maka luar biasa Nabi mulia akhlaknya. Cinta sama Nabi malam ini kita buktiin. Apalagi kita diakui sebagai umatnya, umat Rasulullah yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kita umat terbaik dari umat-umat yang lain. Rasulullah kita akui sebagai umat. Kenapa bang? Dulu Rasulullah waktu khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat pada ngelihat yang lain, kesian Rasulullah ya kalau khutbah selalu pegangan batang korma mulu. Akhirnya sahabat rapat musyawarah, bagaimana nih ya kita bikin mimbar aja buat Rasul. Setuju? Setuju? Oke, sepakat? Sepakat. Bikinlah tuh mimbar. Mimbar dibikin, setelah jadi Rasulullah khutbah baru beri salam, nggak pegang batang korma lagi. Baru beri salam ada suara orang nangis bang. Sahabat yang lain bertanya siapa ini yang nangis. Suaranya doang ada, orangnya nggak ada. Ternyata yang menangis adalah batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang karena aku sayang, girang, aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi, aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepada aku ya Rasul. Rasulullah senyum ngelihat batang korma. Apa kata Rasul? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah, batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma, ilokan, abong, masa iya itu ilokan bahasa Mandarin. Abong kita sebagai umatnya yang malam ini hadir, walaupun becek-becek kita kumpul buat cecek nangka Belanda, becek-becek gua jalan juga. Artinya apa? Cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, dari masjid ke musola ke majelis taklim, luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan pandemi berangkat terus bikin maulid, benar. Mau ditambahin levelnya berapa kayak 100 tuh level ya bang, tetap kita maulid, benar. Level nambah mulu, perpanjang lagi PPKM 10 hari, tambah lagi 14 hari, tambah lagi 21 hari, tambah lagi 40 hari, 100 hari, haul dah sekaligus. Bener bang? Tapi kecintaan kita ke Rasulullah nggak sia-sia. Insya Allah yakin diakui sebagai umatnya, dan kita kumpul malam ini, kumpul lagi di akhirat nanti. Siapa yang kumpul? Orang yang cinta dengan Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita nih. Ntar kita kumpul di akhirat bareng sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono. Bener bang? Saat kita dibangkitkan di hari kiamat, hari kebangkitan, matahari sejengkal di pala kita, panas udah pasti, sejengkal matahari. Terus sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Panas udah pasti bang, aus udah pasti. Kita mati ngebawa air di sono, nyari air kemana? Lagi kehausan begitu. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan? Alfamart, Indomaret tutup. Nggak nemu nyari di sono, apalagi galon isi ulang, kagak ada.
Tapi Allah yang sediain langsung buat orang yang cinta kepada Rasulullah. Apa itu? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin Pak, dia kausan di sana cekek-cekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Makanya maulid, baca sholawat, tim hadro, jangan kecil hati, maulid kapan aja, baca sholawat kapan aja. Jangan sampai kita kalah sama emak-emak, no sholawatannya paling getol. Makanya kenapa dia paling getol? Karena ngaji, baca sholawat. Datang ke majelis taklim, lihat emak-emak, jam 1 ngari wang-wang, udah datang ke majelis taklim. Pengajian memang tiap hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, belum pengajian gabungan PKK, gabungan lagi BKMT, luas seragamnya banyak emak-emak. Makanya wajar dia yang 2 kali bayar, 3 kali bayar terus seragam. Ada yang ketemu lunas, ada yang kagak lunas sampai kagak ngaji. Ya ilaha illallah, tuh emak ngajinya paling getol, mic-nya colok, speaker aja pencet, amplinya aja pencet, bu ilah jetokan kepasangin aja pencet, dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari Sabtu ngaji, kumpul, Rodiah, Romlah, Saroh, ngaji roh, lu jangan di rumah aja, dipanggilin teman-temannya. Selawatan dia langsung, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mak selawatannya tuh, adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Empok nyampe pok, duduk pok. Wal adlu lana wal kullu lana dinulana. Assalamualaikum ji. Lu pok gelar ambal apa buat ustazah situ. Wal haqulana. Mama tuh. Iya dia mah bang. Itu kan lagunya lagu kalau di Mesir nggak begitu gayanya, itu lagu buat perjuangan, buat perang itu. Jadi semangat. Dinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Begitu semangat. Pindah ke Indonesia lagunya lain lagi. Adinulana wal haqulana. Ngantuk dengerinnya kita. Tuh, Masya Allah, selawat baca. Siapa orang yang baca selawat sekali dibalas 10 kali. Amin. Kebajikan Allah balas 10 kali. Luar biasa. Ustadz, saya lagi main ini, lagi head, lagi halangan, boleh baca selawat, tetap berpahala. Dalam keadaan head, baca selawat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Ibadah yang lain pakai pamer, pengen riak, pengen dipuji orang, nol hasilnya. Tapi sholat kita pengen pamer orang, tetap nggak dapat pahala. Baca sholawat walaupun dalam keadaan riak, pengen dipuji orang, ada pahalanya. Masya Allah, selawat mbak. Makanya mama kita selawatannya nggak putus zaman dulu. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal, mama tuh. Mengeluaran dulu kan nyucinya dikali. Nyuci, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Karena kan nyuci, potangnya jatuh, langsung ditarik, Allahumma sholli ala Muhammad lah. Mama tuh getol. Bikin sambal lagi ngulek, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Emak tuh, makanya orang dulu masakannya sedep-sedep karena dibarengin sama sholawatan. Sekarang kita Masya Allah, mama sekarang lain. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi. Nah, goreng tempe pagi-pagi nyanyi nenek-nenek. Mak nyanyi, mama milenial. Bu Allah kesel sama laki nggak pulang-pulang nyanyi dia. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Bu Allah, kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Lakinya dengar kagak jadi masak, habis kompor tendangin lakinya. Makanya bang, kalau kita membaca sholawat jadi adem. Maka ini maulid, cinta sama Nabi, cinta Rasulullah. Berakhlak kepada Allah artinya perbaiki akhlak kita. Yang belum doyan ke masjid, kelar maulid ke masjidnya rajin.
Ini masjid kita cakep, gede. Masjid At-Taqwa, ada halamannya. Pinggir jalan lagi strategis luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya di sini penuh. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Wow, kalau udah jam 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Gerbangnya masih tutup. Ya Allah. Ayo, biarin bang. Ini masjid kita yang bikin, kita yang ngisi dong. Benar? Kita yang bikin rame-rame, kita yang ngisi. Kenapa? Jangan sampai masjid ini kayak kurung batang. Kurung batang dibikin doang, yang masukin kagak ada yang mau. Bener bang? Lah kurung batang dibikin cakep banget pakai stainless. Gue disuruh masuk kagak mau kita. Masuk lu situ, lah lu aja yang masuk. Nah. Artinya masjid kita bikin, kita yang ngisi. Bener? Enak, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan diaru-aruin, jangan antepin aja. Ini kata apa kek? Jangan usil. Tumben bang, lu ke masjid. Wah, sudah kabur. Antepin orang baru belajar sembahyang, lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Zohor 5:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Enggak sekaligus. Nabi dakwanya begitu. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Inilah pentingnya kita. Kenapa? Karena orang kumpul di masjid, insya Allah aman. Lihat di mana-mana masjid bang, setiap ada musibah, orang ngungsinya ke masjid. Bener? Oh, ada tsunami, ngungsinya ke masjid. Ada banjir, ngungsinya ke masjid. Ada longsor, ngungsinya ke masjid. Bener? Kenapa masjid waktu pandemi ditutup? Bener kan? Lah iya, mall buka, masih tutup. Mana dibikinin ek lagi silang-silang. Bayang ek. Wah, Allah. Kayak orang mau mencak silat. Jaraknya jauh-jauh. Sembayang pada jarak mental-mental. Gian selfie pada dempet. Bener bang? Lah iya, ini di mana sih keadilan kita kadang-kadang aneh. Kebijakan ngerugiin umat Islam mulu. Sholat Idul Adha kagak boleh. Apalagi masih pinggir jalan begini. Waduh, diperiksain terus. Di sini enggak? Alhamdulillah. Sono mah bang, gua habis disegel-segelin. Masjid ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Wah, dilarang berkorban. Waduh, aneh. Mall buka. Apa jawabannya? Mall kan pakai prokes Pak Ustadz. Jadi ketat. Wow gitu. Emang masjid nggak bisa pakai prokes? Saya kata gitu. Kalau bicara prokes, masjid juga bisa pakai prokes. Saya cek bang, bener ke mall. Masuk ke dalam, di jidat saya ditempelin suhu. Pakai masker aman, suhunya juga aman, masuk boleh belanja. Masjid bisa dong begitu? Bisa. Masjid pinggir jalan yang strategis luar biasa, yang orang banyak, buka. Pengurus masjid banyak kok, DKM banyak, anak remaja masjid banyak, bikin atur panitia sholat Idul Adha, ya enggak? Bapak masuk tembak, ya enggak? Pakai apa? Suhu, bisa masuk aman, enak. Bisa kok begitu. Kenapa mall buka? Kalau masjid ditutup, mall tutup juga dong. Adil namanya. Bener bang? Iya, makanya kadang-kadang aneh bang, ini kebijakan ngerugiin umat Islam mulu. Panjangin mulu. Kita bukan enggak nurut. Kita disuruh pakai masker apaan? Paling nurut rakyat, pakai masker pak, bu ya. Jangan satu, double pakai masker bang. Ilah. Mana habis makan jengkol. Lupa sikat gigi pakai masker double. Ngap-ngapan kita di situ. Ngap naik motor, air pulang ngap-ngapan. Mati dah. Tetangga nanya, itu aja mati karena covid ya? Enggak, ngirup napasnya sendiri. Ya Allah, ayo kita kepengen bang. Semua mudah-mudahan nih covid udah gak ada lagi, amin. Ya apalagi DKI Jakarta ini deket nih perbatasan kita. Pak Anies sudah ngomong, udah 100% vaksinasi Jakarta. Aman, udah pengajian buka. Tabligh akbar buka, Majelis Taklim buka semuanya. Begitu. Kenapa bang? Karena pengamanan dan penanganan COVID terbaik se-Indonesia DKI Jakarta di bawah Pak Anies. Makanya memantul udah beliau. Wajar beliau banyak yang nyinyirin. Yang mau nyinyir saya bilang sama Pak Anies, Pak, udah jangan dipikirin yang bully-bully begitu, antepin aja. Jangan diladenin, jangan dilawan, antepin, biarin. Hidup ini laksana sungai, ada aja yang lewat, kata gitu. Iya, hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Bener kan? Iya, makanya yang pada nyinyir itu biar aja Pak, anggap aja tai. Saya gitu aja udah. Iya, kuping kita cuma 2, bener. Mulut orang terlalu banyak, capek ngeladenin mulut orang yang begitu banyak. Tutup kuping kita. Kenapa? Selama kita benar, maju terus. Itu lu cari semua kesalahan-kesalahan beliau. Benernya jadi salahin, bener bang.
Makanya enak banget ini nih aneh. Kadang-kadang dikritik begini pemerintah marah. Dikritik marah, dianggap musuh. Radikal tuh dia. Tangkap, tangkap, tangkap. Wah, enak banget main tangkap-tangkap aja. Emang gue capung main tangkap-tangkap aja. Ada aturannya. Ini makanya kita kepengen dikritik berarti sayang. Banyak orang yang gak peduli. Berarti dia yang gak sayang. Bener. Kita kritik berarti kita peduli. Kita kritik kasih solusinya. Oke, saya kasih solusinya. Ada solusinya, masuk akal semua. Kritikan saya apa? Bikin slogan yang benar. Slogan gak benar itu, nakut-nakutin. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Waduh, ini kan nakut-nakutin bang. Mana tulisannya merah? Orang lagi panik, ya nggak, masyarakat lagi susah, dibikin tulisan begitu. Ayo bikin slogan yang enak. Nih saya kasih solusinya. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep. Begitu juga bagus sudah slogan. Ayo pakai masker, kawasan wajib pakai masker. Jangan bikin panik orang. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Waduh, kacau bang. Bikin aja slogan, ayo vaksin, ayo vaksin. Begitu udah cakep urusan. Tinggal kerjanya yang bagus bagaimana. Begitu tuh namanya solusi. Cuma ngeritik doang Ustaz bisanya katanya. Tilek ngeritik doang tuh katanya bisanya. Saya kasih solusi. Begitu caranya. Hapus semua tuh slogan-slogan yang begitu. Ganti yang slogan yang enak. Dilihat enak, dibaca enak. Aman jadinya. Masyarakat kagak jadi panik. Bener. Iya kayak begitu aneh. Kalau ceramah lapar emang begini bang gua. Belum makan. Baru nyampe dikasih kopi tadi. Melebek perut ini ukuran. Ya, Masya Allah ayo. Nih berbaiki akhlak kepada Allah ibadah. Yang belum doyan ngaji, ngaji udah. Ngapain lagi udah tua. Nenek alasannya ada aja mau ngaji kagak mau. Ngaji nek malu mantu no. Bentar apa? Gue lagi men. Nenek men. Najong bener nenek men. Nenek subur kali itu dia. Ngaji nek mau ngapain lagi, udah godaan banyak, tantangan rintangan pasti ada. Maka dari itu kita persatukan umat. Umat bisa bersatu di masjid, umat bisa bersatu di majelis taklim. Gak bisa umat Islam dikumpulin di partai, gak bisa umat Islam dikumpulin di ormas, tapi umat Islam hanya bisa kumpul di masjid dan majelis taklim. Amin. Iya kita perbesarkan, ayo cari titik persamaan, jangan mau diadu domba. Ini kita sekarang masih banyak umat Islam yang mau diadu domba. Benar, lebih bangga dengan ormasnya daripada dengan Islamnya. Harus bangga dengan Islamnya dong. Harus bangga dengan Islamnya. Saya FS3G tapi saya Islam. Begitu. Benar. Saya Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid Indonesia. Cakep tapi saya Islam. Cari ke depannya Islam yang kita banggakan. Perbedaan wajar, orang berbeda kok. Perbedaan pandangan beda boleh, marahan jangan. Benar. Waktu diskusi kita berbeda pendapat, tapi ketika satu visi misi buat Islam insya Allah aman. Semua kita terlahir dalam perbedaan. Beda boleh, marahan jangan. Kita pengen kompak bersatu umat Islam. Saya ngomong begini aja bang. Kenapa bisa ngomong begini di panggung? Karena ada abang, empok, ibu yang dengerin. Bener? Ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai subuh saya ceramah di sini, cuman yang dengerin kagak ada. Wah, kata RT itu saya udah lama begitu. Lah PA saya. Nih. Kenapa? Karena kita semua perlu dengan orang. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Beda boleh, marahan jangan. Kita udah diajarin demokrasi di masjid. Masjid kan siapa aja boleh masuk. Bener? Siapapun dia boleh masuk dengan syarat sendal buka. Bener kan? Kalau dia muslim masuk ke masjid silakan. Syaratnya apa? Peraturannya sendal buka, sepatu buka. Dari mana dia datang? Dari kidul, ngadep ngulon. Lu mana orang mana lu? Gua orang Wetan, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana? Dia dari Kulon tuh, ngadep ngulon juga. Sama bang. Semuanya kita di masjid sama. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Nggak ada tempat VVIP dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Jenderal, RT, RW, rakyat. Jadi satu kok di masjid. Benar? Jangan bicara soal suku kalau ke masjid. Jangan bicara soal warna kulit. Jangan. Warna kulit begini emang kita mesen.
Kita kagak mesen bang. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang usil. Tuh orang hidungnya lucu. Ya hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Dari suku apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim saudara kita. Bener kan? Nggak boleh kita ribut. Ngomongin suku dalam masjid. Makanya kudu akur semua. Betawi kudu akur dengan orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau ngontrak? Makanya orang Betawi jangan cegukan, bener. Jangan mentang-mentang wilayahnya, wah minggir semuanya. Salah. Nggak boleh ribut. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak. Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Ribet kita kalau bukan sama si Lai. Oke Lai, berapa lobang Lai? Begitu kan? Iya, kudu jangan pernah ribut, kita bersatu. Yang penting kita Islam, kompak bersatu, alhamdulillah. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kanan sama tangan kiri aja beda. Tapi nggak pernah berantem. Yang kiri gatel, kanan pakai diundang. Enggak diundang. Gateng, garukin. Nggak mungkin kiri gatel, kanan ngomel. Mampus lu garuk ngiri. Kagak. Kanan kerjanya cakep-cakep. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Kan tangan kanan semua. Yang kiri apa pernah iri? Kagak bang, dia mah. Yang kiri sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, gue biarin. Gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin. Tapi kan kagak sombong yang kanan, bener. Yang kanan walaupun cakep-cakep kagak sombong orangnya. Yang kanan mah dia ngomong sama yang kiri. Kiri lu sabar ya, sabar. Walaupun yang nerima gaji gua, yang nerima duit gua nih, ntar gua ke mall Cibubur. Iya Johnson. Gua beliin ntar jam tangan. Kan yang pakai elu kiri tuh. Enak kompak, kerjasamanya kanan kiri kompak, lagi jalan. Lenggang kita, tangan kanan ke depan maju, yang kiri ngalah mundur ke belakang, yang kiri ke depan, kanan gantian, gua sekarang yang mundur, kan enak, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, wah jalan begini, kayak pampir bang, itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju, bener. Iya nggak boleh kita begitu, hidup kayak dua tangan, akur dia mah, jangan hidup kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri nggak akur bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Agak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya dia kanan kiri kagak ada lebaran gak pernah ketemu. Makanya jangan kayak kuping, hiduplah kayak dua tangan. Kita pengen semua kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Biar enak kalau kita kompak bersatu kan turun rahmat dari Allah. Umat Islam jangan mau diadu domba lagi udah, ya enggak. Banyak yang mengadu domba umat Islam. Kita pengen berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Karena alam sudah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Penghujung tahun, bang, kita evaluasi. Bulan Desember kita kudu muhasabah. Kita kudu bertafakur. Kenapa? Karena di akhir-akhir dari tahun 2019, 2021 ini biasanya ya enggak kita ngeri banyak cobaan, banyak musibah, banyak malapetaka. Dengan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan Allah redam murkanya untuk memberikan musibah. Amin ya robbal. Diredam musibah oleh Allah lantaran banyak orang-orang tua yang tengah malam bangun dia tahajud minta kepada Allah ya, gara-gara orang tua tengah malam mau sujud. Ada orang tua tengah malam mau sujud, bangun munajat, redam murkanya Allah, Allah kagak jadi marah. Kalau masih ada bayi yang menyusui, itu Allah murkanya redam. Ditahan marah Allah gara-gara ngelihat masih banyak orang yang hamil, ada bayi yang nyusuin, masih ada orang tua tengah malam yang sujud. Jangan sampai dibalik ini hadisnya. Allah murka. Kenapa musibah banyak? Karena banyakan bayi yang dibuang lantaran ada orang tua tengah malam masih nyusu. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatin. Selamat dunia akhirat, sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah
berkumpul malam ini, kumpul lagi nanti di akhirat, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah panggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke surgaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, minta sama Allah. Udah lapar banget ini guru ya. Belum makan nih. Dah doain saya biar gemuk. Biar sehat ya bang. Ya, dah. Nah kalau gemuk bukan tile, jadi tolek. Dah. Yuk kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Apa yang kita niatin yang baik semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama buat anak-anak kita yang sedang pada ujian, lagi pada semester, lagi pada sekolah. Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Qabul. Dah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, doa jangan pulang dulu sebelum doa ya, doa dulu. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya. Mohon maaf maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.